Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu aku lagi di sini, Damai di channel aku, Damai Oracle. Ini sudah, kalau aku sih recordingnya ini jam 11 pagi ya, sudah menjelang siang. But that's okay. Kapanpun kamu klik video ini, semoga bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan reminder atau apapun yang jiwa kalian butuhkan saat ini. Hari ini aku mau pakai dua deck, tetap masih si Flower Oracle dan Wild Offering. Hari ini aku mau cerita sedikit ya sebelum mulai. Sebentar kok, sebentar aja. Hari ini aku bangun dengan perasaan sangat tidak enak gitu ya. Dan biasanya aku kalau udah kayak gitu, hal pertama yang aku lakukan habis bangun lalu sholat subuh, aku langsung pergi keluar, langsung jalan pagi gitu ya. Dan udah, suami juga udah paham gitu. Kalau aku tahu-tahu pagi-pagi menghilang tuh biasanya memang butuh me time. Aku coba jalan-jalan kan. Pulangnya kemudian beli sayur, beli apa gitu. Ya aku pahami ya dari setiap kali aku ngerasa nggak enak kayak gitu, atau mimpi nggak enak, atau ada emosi-emosi yang tidak bisa hilang begitu saja. Aku paham bahwa mungkin ada sisa-sisa dari luka-luka batin di masa lalu, mungkin dari waktu aku masih single atau masih kecil bahkan ya. Kadang-kadang itu akan terkuakkan gitu, akan muncul untuk supaya kita bisa hadapi gitu, bisa kita selesaikan. Dan dulu tuh aku paling marah ya, marah gitu. Kesel aja bawaannya kalau misalnya pagi-pagi rasanya udah nggak enak. Tapi hari ini aku coba menyikapinya dengan beda. Aku coba menerima rasa itu ya. Aku bawa jalan pagi gitu. Dan di jalan itu aku juga sambil berdialog sama diri sendiri, sama Tuhan di dalam diriku. Dan aku bilang bahwa uh, aku tidak akan berusaha mengenyahkan perasaan gak enak ini, tapi aku akan coba melihat ujungnya ini kemana sebenarnya. Apakah ada perasaan tidak puas, perasaan terkungkung, perasaan tidak senang, dan aku mau coba cari tahu akarnya tuh di mana gitu. Dan biasanya akan ketemu, dan kalaupun nggak akan ketemu, aku pun juga tidak akan memaksakan diri harus hari itu juga ketemu. Tapi yang mungkin yang bisa menjadi achievement hari ini untuk aku ya, pagi ini achievement kecil ya, pencapaian kecil adalah bagaimana aku menyikapi perasaan nggak enak itu. Aku tidak lagi marah-marah kepada diriku sendiri, nggak bete gitu ya. Aku paling cuman oke, gak apa-apa gitu. That's life ya. Kadang kita nggak tahu apa yang bikin kita nggak enak. Ya udah. Dan akhirnya dengan seiring udah makin siang, aku juga udah makin relax ya. Udah is okay lah, biarin aja. Ngobrol sama suami gitu kan, lama-lama perasaan itu nggak seintens pagi tadi. Cuman memang suami bilang mungkin ada, anggap aja ada hal-hal di masa lalu yang terpendam, itu sedang Tuhan ingin menyembuhkan atau kita ingin di healing ya. Biasanya kalau untuk di healing kan sesuatu itu harus ditimbulkan ke permukaan dulu gitu. Rasanya emang gak enak. Ya udah, jadi aku mau share itu aja. Mungkin ada teman-teman yang bisa relate, yang bisa, nah mungkin pernah punya pengalaman kayak gitu, atau malah mungkin sedang seperti itu. Dan yang aku bisa share adalah mungkin coba terima dulu perasaannya. Kita jangan cepat-cepat marah-marah, karena kalau kita udah keburu marah, keburu emosi, keburu ngejudge, biasanya we miss the lesson gitu. Pelajaran yang mau disampaikan itu kita nggak bisa lihat, jadi terlewatkan. Dan proses healing yang tadinya harusnya kita syukuri ya, jadi malah kita anggap itu sebagai sesuatu yang mengganggu gitu ya. Karena manusia itu memang uh, naturally, secara alami tidak tahan dengan rasa sakit, tidak tahan dengan rasa yang tidak enak gitu loh. Oke, yuk kita shuffle, kita lihat pesan hari ini apa. Mungkin pesan ini juga bisa buat aku. Ya, we never know. Karena
hidup di dunia ini tidak ada seorang guru sampai mati dia guru. Kita saling belajar. Guru itu adalah murid juga. Dan murid itu juga adalah guru, gitu ya. Sama misalnya anak dengan orang tua. Orang tua itu bisa belajar banyak dari anaknya. Jadi bukan cuma anaknya belajar banyak dari orang tua. No. Malah kebanyakan kita yang harus belajar dari anak kita. Terus pasangan gitu ya. Pasangan juga kita saling belajar. Nggak selalu harus istrinya yang benar terus. Atau suami, nggak selalu suami itu benar. Meskipun di dalam beberapa kepercayaan menganggap suami itu adalah imam gitu ya. Tapi aku tetap merasa bahwa selama seseorang masih manusia, kita tidak bisa membabi buta, percaya buta sama dia, karena tetap kita hanya bisa percaya dan menggantungkan segalanya itu ya kepada Tuhan. Tuh ya, wait. Ini keluarnya 2, nggak apa-apa ya. So, maybe morning talk ini akan agak lama. Oke. Di sini reach for the stars. Ini ada hubungannya dengan impian-impian, cita-cita, atau keinginan-keinginan yang jauh terpendam di lubuk hati yang selama ini kita cuekin gitu ya. Kita nggak mau mendengarkan, atau malah mungkin karena kesibukan kita lupa bahwa kita tuh punya sebuah impian yang selama ini kita ntar dulu deh gitu, kita kesampingkan terus karena ada prioritas yang lain. Lalu di sini ada financial healing, keuangan ya, kondisi perekonomian yang sedang di-healing oleh semesta. Dan kita lihat di sini ada gratitude. Oke. Bukan kebetulan kartu ini ada di tengah-tengah, dia dikelilingi oleh financial healing dan gratitude. Kalau di sini aku simpulkan adalah sebuah cita-cita, mungkin kita pengen sesuatu, tapi mungkin waktu itu ketika kita punya keinginan, kita belum punya uangnya. Atau mungkin sekarang keinginan itu masih ada, dan uangnya sudah ada, tapi kita merasa bahwa, masih ada yang lebih penting nih saat ini daripada cita-cita yang ini nih. Aku masih harus misalnya nyekolahin anak, aku masih harus membiayai bapak ibu, aku masih harus menabung untuk hal-hal emergency. Banyak sekali teman-teman alasan kita kenapa kita menunda-nunda untuk meraih suatu impian yang sebenarnya itu udah lama banget pengen kita ambil ya. Dan macam-macam. Reach for the stars ini bukan cuma tentang impian, tapi sesuatu yang pengen kita lakukan, tapi kita takut. Kita takut kita gagal kalau kita lakukan. Kita takut kita menyakiti orang lain kalau kita lakukan. Nah, di sini pesannya, you deserve only the best, and this is all you should focus your attention to. Di sini dia bilang di kartu ini ya, kita tuh berhak atas yang terbaik dalam hidup. Jangan pernah menurunkan standar. Aku juga mendapatkan message yang sama seminggu yang lalu, lagi di rumah teman ada kartu oracle, lalu aku shuffle, aku ambil buat aku sendiri, dan pesannya adalah it's time to raise your standard. Ini saatnya menaikkan standar. Tetap keputusannya ada di kamu, tetap keputusannya ada di teman-teman ya, bagaimana mau melihat message ini. Tapi aku sebagai readernya, aku akan bilang, jangan pernah takut sama yang namanya biaya. Jangan pernah takut sama bagaimana nanti kalau misalnya uangnya nih ya, udah dipakai, lalu ada kebutuhan yang lebih penting. Atau bagaimana nanti ketika misalnya
memutuskan untuk merubah gaya hidup atau memutuskan untuk mengambil haluan lain di dalam hidup, dan kemudian kamu takut kalau misalnya kamu ambil haluan itu lalu kamu kesulitan secara ekonomi. Ya. Aku paling cuma bisa bilang gini, kalau perasaan ini sudah ada sejak dulu ya, impian ini sudah ada sejak dulu, dan semakin kencang gitu ya, suara memanggilnya, tarikannya makin kencang, dorongannya apapun itulah, pasti kamu ngerti maksud aku. Dan tidak bisa ditunda-tunda lagi ya, maksudnya gini, kamu mau tidur kepikiran ini, pas bangun tidur kepikiran ini, lagi bengong dikit kepikiran ini, itu kan berarti uh, intensitas dia untuk memanggil kamu udah makin gede. Which is kalau dulu mungkin bisa dicuekin, sekarang makin nggak bisa dicuekin, dan kita makin gerah rasanya, kayak kita didorong-dorong untuk ayo dong lakukan, ayo dong lakukan. Nah, ini mau, kalau ini sampai begitu, itu adalah panggilan jiwa, dan panggilan jiwa itu memang nggak bisa dicuekin. Semakin lama kita cuekin, semakin kacau hidup kita. Dan memang kalau panggilan jiwa memang akan scary, karena biasanya jiwa menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang sudah pasti sekehendaknya Tuhan, dan biasanya kehendaknya Tuhan itu jauh dari mainstream. Ya, jadi sekalian di sini aku mau sisipin pesan tentang normalitas. Selama ini apa yang kita anggap normal, apa yang kita anggap wajar dan mainstream itu ternyata di mata Tuhan tidak normal. Nah, sekarang pilihannya ada di kamu. Kamu mau ngikutin kehendaknya hati, jiwa, kehendak yang kuasa, atau kamu mau ikutin logika melihat bahwa ini nggak bisa. Kamu tidak punya certainty, tidak ada kepastian ketika kamu menjalani hal tersebut, atau ketika kamu mengambil keputusan tersebut, langkah tersebut, tidak ada kepastian bahwa secara ekonomi, secara finansial kamu akan sustain, kamu akan selamat. You know what? Di sini ada kartu gratitude. Dan jangan lupa ya, ada financial healing. Dan di sini ada kartu gratitude yang dia bilang, temukan satu hal saja yang kamu syukuri saat ini, dan biarkan perasaan rasa syukur itu memenuhi seluruh tubuhmu. It's a healing balm, like the warmth of the sun. Rasa syukur itu seperti balsem yang menyembuhkan. Rasanya hangat seperti matahari. Dan again, bukan kebetulan di sini juga warnanya kuning. Kuning itu warna prosperity, ya. Dan ini ungu. Ini adalah warna spiritual. Jadi impian kamu itu sebenarnya berhubungan dengan perjalanan spiritual kamu, berhubungan dengan perekonomian pribadi kamu. Ini ada warna pink, merah, ya, ada cinta kasih juga di sini. Jadi, aduh, gimana ya bilangnya? Manusia yang pandai bersyukur, ini juga sering aku ulang-ulang. Kalau kita pandai bersyukur, lama-kelamaan, sedikit atau banyak yang Tuhan berikan kepada kita, itu sudah cukup. Tuh, itu aja. Karena kalau kita nggak pandai bersyukur, sebanyak apapun yang Tuhan kasih, kita tidak akan pernah merasa happy. Akan mau lagi, akan mau lagi, akan mau lagi gitu. Ingin ini, ingin itu, akhirnya banyak kemauan. Tapi kalau kita bisa mensyukuri apapun yang datang, mau itu cuma satu butir nasi sampai satu batangan emas, kita syukuri saja. Dan kita anggap itu sudah jatah kita. Kalau memang jatah kita hari ini hanya sesuap nasi, ya sudah. Alhamdulillah, syukuri saja. Daripada tidak ada nasi sama sekali, misalnya gitu. Ya. Jadi gini, kalau berhubungan dengan impian, kalau ini panggilan jiwa, dia tidak akan padam. Dia akan terus merongrong kamu. Dan kalau feeling aku sekarang sebenarnya saatnya sudah pas untuk kamu memfollow up ini.
mulai mengarah ke sini. Jangan lagi fokus terus-terusan keluar, ngurusin ini, ngurusin itu. Ya memang kita selalu punya tanggung jawab dalam hidup. Tanggung jawab terhadap orang lain, terhadap pekerjaan. Tapi juga jangan lupakan diri sendiri. Ingat kita semua punya misi hidup pribadi. Selain bersama orang, tapi kita juga punya tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Kita nanti ketika kita mati, kita menghadap Dia, nah itu yang akan ditanyakan juga gitu. Sudah terpenuhikah gitu misi hidupmu? Jangan sampai sudah umur segini kita tidak sempat untuk tengok ke sini gitu, tidak sempat untuk menyicipi ini, impian ini. Dan ini macam-macam. Misalnya ada yang memutuskan untuk panggilan hatinya memutuskan untuk pindah pekerjaan, pindahlah. Panggilan hatinya untuk memutuskan untuk pindah agama, pindahlah. Atau panggilan hatinya memutuskan untuk menikahi seseorang, menikahlah. Atau berpisah dengan seseorang, maka berpisahlah. Apapun itu kita jangan melawan. Melawan hati artinya melawan kehendak yang di atas, ya. Tapi again, cuman kalian aja yang tahu, masing-masing kita tahu apa sih yang kita mau. Aku tahu apa PR-ku, aku juga yakin teman-teman tahu sendiri apa PR teman-teman. Nggak usah dibaca lewat kartu, karena itu hanya akan mengurangi nilai keilahian sebuah PR semesta gitu ya. Bahasanya susah nih, aduh gimana ya, pokoknya urusan-urusan yang sangat sakral yang hubungannya langsung dengan Tuhan itu sebaiknya tidak usah ditanyakan lewat kartu. Belajarlah untuk bertanya sendiri ke dalam hati dan percayakan apapun yang muncul dari dalam itu. Oke, itu aja pesan untuk hari ini, semoga membantu. Thank you for watching, see you.